moderator pada sesi pembahasan pertama tentang perkembangan terkini imunisasi HPV dari Divisi Obstetri dan Ginekologi Onkologi. Berlanjut ke materi kedua, yaitu tentang pembahasan update diagnosis dan tata laksana prolapsus organ panggul dan disfungsi seksual wanita yang akan dibawakan dari Divisi Uroginekologi, KSM Obstetrik dan Ginekologi, Universitas Sriwijaya Rumah Sakit Muhammad Husin. Pemaparan materi tentang update diagnosis dan tata laksana prolapsus organ panggul dan disfungsi seksual wanita akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Firmansyah Basir sebagai subspesialis Option Sosmars. Untuk materi pertama tentang disfungsi seksual pada wanita akan dibawakan oleh Dr. Rati Krisna sebagai subspesialis urogin RE, disusul mengenal lebih dekat prolapsus organ panggul oleh Dr. Amir Fauzi sebagai subspesialis urogin RE PhD, dan dilanjutkan dengan prolapsus organ panggul How to Treat dari Dr. Hadrian Skisoma Putra sebagai subspesialis urogin RE. Sebelum mengizinkan saya untuk membacakan CV singkat dari moderator, beliau adalah Dr. Haji Firmansyah Basir sebagai subspesialis Option Sosmars. Lahir di Palembang pada tanggal 19 September 1972 dan saat ini bekerja sebagai dokter di Divisi Obstetrik Ginekologi Sosial, Departemen Obstetrik dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang. Beliau menyelesaikan obstetrian ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dilanjutkan dengan spesialis konsultan Option Sos Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran pada tahun 2012, dan melanjutkan S2 di Fakultas Kedokteran UI, program studi Magister Administrasi Rumah Sakit pada tahun 2017. Kepada Dr. Firmansyah Basir sebagai subspesialis Option Sos, kami persilakan untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Dr. Niki sudah membuka acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bahagia kita pagi dapat berkumpul bersama dalam hari ini, di mana kita memasuki pembahasan kedua dengan tema update diagnosis dan tata laksana prolapsus organ panggul dan disfungsi seksual pada wanita. Para tamu undangan dan serta webinar yang saya banggakan, pagi ini bersama kami sudah siap 3 pembicara yang kita nantikan yang merupakan pakar di bidang uroginekologi rekonstruksi estetika. Bersama kami sudah hadir dan akan menyampaikan materi ada Dr. Haji Amir Fauzi, SPOG, spesialis uroginekologi rekonstruksi, Dr. Hadrian Skisoma Putra, dan juga Dr. Rati Krisna. Yang beliau-beliau ini akan menyampaikan 3 topik yang sangat menarik untuk kita semua. Mari kita ikuti dan kita saksikan bersama. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pertama, marilah kita ikuti presentasi dan paparan dari Dr. Rati Krisna SPOG, subspesialis uroginekologi rekonstruksi estetika. Beliau akan membawakan materi tentang disfungsi seksual pada wanita, apa dan bagaimana. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae dari Dr. Rati Krisna, di mana beliau lahir di Palembang tanggal 27 Juni 1973. Beliau bertugas di Divisi Uroginekologi Rekonstruksi, KSM Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang, dan menjadi staf Departemen Obgyn Fakultas Kedokteran UNSI RSMA Palembang dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Beliau pendidikan S1 dan SP1 di Universitas Sriwijaya, menyelesaikan SP2 konsultan uroginekologinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2016 dan mengikuti fellow laparoskopi uroginekologi di Kameda Medical Center Japan dari tahun 2017 sampai 2018. Hadirin sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan kesempatan kepada pakar kita, Dr. Rati Krisna, yang akan menyampaikan disfungsi seksual pada wanita, apa dan bagaimana.
Langsung saja mungkin kepada Dr. Ati Krisna, beliau sudah siap, kami persilahkan. Silakan Dr. Ati. Baik, terima kasih kepada moderator, pada Dr. Firman. Pada hari ini saya dipercaya untuk membawakan topik yang cukup menarik, yaitu disfungsi seksual pada wanita, apa dan bagaimana. Sebetulnya masih menjadi pertanyaan sebenarnya berapa kalikah frekuensi hubungan seksual yang biasa dilakukan. Ada yang menyatakan 3 kali seminggu, 2 kali, 1 kali, ada yang bilang 1 bulan sekali, ataupun 1 tahun sekali. Kenapa hal itu bisa terjadi dan apakah ada masalahnya? Kita akan bahas satu persatu pada topik ini. Beberapa literatur yang dipakai saat ini menyatakan bahwa pada usia kurang daripada 30 tahun itu setidaknya melakukan hubungan seksual 3 kali atau lebih dalam seminggu. Kemudian pada usia 30 sampai 40 tahun setidaknya 2 kali dalam seminggu. 40 sampai 50 tahun 1 sampai dengan 2 kali dalam seminggu, dan usia 50 sampai 60 tahun itu 1 kali dalam seminggu. Adapun alasan orang untuk berhubungan itu secara natural keinginan untuk mendapatkan keturunan, kemudian secara tradisional juga kewajiban sebagai istri, dan keinginan untuk mendapatkan kesenangan. Sedangkan bagi yang kualitas hidupnya sudah baik, itu hanya untuk meningkatkan kualitas hidup, biasanya pada golongan yang sosial ekonominya telah baik, kemudian jumlah anaknya sudah cukup. Masalah hubungan seks yang saat ini terjadi itu terlebih karena penderita malu untuk menyampaikan keluhan, kemudian dokter tidak ada perhatian kepada masalah seksual, dan dokter tidak mempunyai waktu karena tanya jawab mengenai hubungan seksual selain menurut budaya kita tabu juga sering tidak dikeluhkan oleh penderita. Sebagai awalnya kita membahas, kita harus tahu juga sekilas mengenai alat reproduksi wanita. Yang pertama tentunya klitoris, vulva, vagina, serviks, uterus, dan ovarium sebagai memproduksi hormon. Ini sekilas mengenai organ genitalia, terdiri dari genitalia luar, vulva, di mana terdapat klitoris, labia mayora, labia minora, uretra, liang vagina, sampai perineum dan anal kanal. Kemudian ini adalah gambaran vagina bagian dalam yang biasanya panjang vagina pada wanita Indonesia itu sekitar 7 sampai 9 cm dengan ada cervical kanal itu sekitar 3 cm. Ini adalah gambaran dari organ genitalia interna di mana terdapat ovarium dan tuba. Ini adalah penampang sagital daripada organ genitalia interna, terdiri dari di mana uterus dan vagina itu di depannya terdapat kandung kemih dan di bagian posteriornya terdapat rektum atau saluran cerna. Menurut siklus respons seksual wanita dari Kaplan, itu fase-fase dari hubungan seksual terdiri dari desire, arousal, orgasm, dan resolution. Atau bahasa Indonesianya adalah keinginan terlebih dahulu, kemudian fase rangsangan, fase orgasme, dan resolusi. Desire sendiri adalah keinginan untuk melakukan aktivitas seksual, sedangkan arousal adalah terdapat perubahan fisik, di mana vagina dan vulva menjadi basah dan otot vagina relaksasi, kemudian terjadi pembesaran klitoris, rahim tertarik ke atas, dan vagina menjadi dalam dan lebar. Sedangkan orgasm adalah puncak dari respon seksual, di mana otot vagina dan uterus kontraksi, kemudian sampai menciptakan rasa yang sangat menyenangkan. Resolusi, di mana vagina, klitoris, dan uterus kembali normal. Ini adalah bagaimana siklus disfungsi seksual yang bisa terjadi pada kita. Yang pertama adalah nyeri saat bersenggama, itu menyebabkan penurunan dari keinginan
sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pasangan, termasuk diri sendiri. Terjadi juga adalah nyeri dyspareunia vaginis ini menyebabkan penurunan dari rangsangan. Kemudian tentunya kalau penurunan rangsangan jadi penurunan dari suatu orgasme. Apabila terus-menerus seperti ini, maka terjadilah suatu keadaan stres atau penderita biasanya mulai ke tempat-tempat pengobatan untuk menilai apa yang terjadi pada dirinya. Pada konsensus classification of female sexual dysfunction itu ada 4 macam dari gangguan disfungsi seksual. Yang pertama, sexual desire disorder, itu terdiri dari hipoaktif seksual dan sexual aversion disorder. Yang kedua adalah sexual arousal disorder, orgasmic disorder, dan sexual pain disorder. Sexual pain itu terbagi menjadi dyspareunia, vaginismus, dan other sexual pain disorder. Bagaimana kita menilai suatu kualitas fungsi seksual pada wanita? Ada suatu scoring yang dinamakan Female Sexual Function Index, di mana terdiri dari 1 sampai 19 pertanyaan. Itu menanyakan cakupan dari desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction, dan terakhir adalah pain. Di mana full scale score range-nya adalah maksimumnya 36 dan minimum skornya adalah 2. Biasanya ini ditanyakan apabila pasien datang kepada kita, ada form yang harus kita tanyakan satu persatu untuk menentukan gangguan pada fase mana dari pasien tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penurunan keinginan seksual atau decrease desire. Keinginan seksual yang istilah umumnya dikenal dengan libido adalah interaksi yang kompleks dari faktor biologi, psikologi, sosial, dan kultural antara seseorang dan pasangannya yang saling tertarik dan berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. Sexual desire disorder itu terdiri dari 2, hipoaktif seksual dan sexual aversion disorder, di mana kalau hipoaktif seksual itu berkurang atau tidak adanya fantasi seksual atau keinginan untuk melakukan aktivitas seksual secara menetap dan menyebabkan keadaan stres. Sedangkan kalau gangguan penolakan seksual adalah penolakan untuk menghindari kontak seksual dengan pasangan secara menetap atau berulang yang menyebabkan keadaan stres. Prevalensinya menurut Lauman dan kawan-kawan, gangguan dorongan seksual pada wanita itu adalah 22%, sedangkan pada pria 5%, jadi lebih banyak pada wanita. Sedangkan menurut Segraf, itu gangguan dorongan seksual pada wanita dan pria itu berbeda 11 tahun, di mana wanita terjadi pada usia lebih muda dan angka kejadiannya 41%, dan pada pria adalah 47%. Penyebab gangguan dorongan seksual ini adalah yang paling kompleks dan sulit dari semua penyebab gangguan fungsi seksual, terutama terdiri dari faktor biologi, yaitu kondisi yang menyebabkan dyspareunia, umur, pada umur perimenopause dan menopause, gangguan keseimbangan hormonal, tingkat estrogen yang rendah, penyakit sistemik, dan pemakaian obat-obatan. Sedangkan faktor psikososial adalah emosi, status kejiwaan, riwayat trauma seks sebelumnya, dan mendapatkan informasi yang negatif tentang seks dari orang tua. Biasanya sering dinyatakan bahwa seks terutama yang pertama kali itu nyeri, biasanya seperti itu. Jadi belum apa-apa, wanita merasa takut untuk melakukan. Kemudian faktor psikososial juga dari pasangan seksual dan status ekonomi. Pemeriksaan yang harus kita lakukan meliputi evaluasi secara fisiologik, misalnya aliran darah genital, sensasi, dan profil hormon. Kemudian pemeriksaan evaluasi medik dan evaluasi psikologi. Jika etiologinya jelas, tentunya kita lebih gampang untuk mengobati, di mana usia pramenopause terapinya adalah sesuai etiologi. Bagaimana medisnya, bagaimana hormonalnya, dan hentikan obat-obat yang menyebabkan gangguan ini, serta yang tak kalah penting adalah konseling, bagaimana terapi seks dan bagaimana terapi pada pasangan.
Pada usia peri dan postmenopause yang terpenting adalah kita harus tahu bahwa estrogen mempunyai korelasi positif dengan aktivitas seksual melalui mekanisme secara tidak langsung menyebabkan perbaikan atrofi dari urogenital, gejala vasomotor, dan tentunya mood. Dan testosteron dapat menimbulkan dorongan seksual pada wanita, tetapi pemakaian testosteron harus selektif mungkin karena menyebabkan efek samping yang besar. Yang terakhir, terapi yang paling penting adalah konseling. Selanjutnya adalah penurunan rangsangan seksual atau decreased arousal. Definisinya adalah ketidakmampuan yang menetap atau berulang untuk mencapai atau mempertahankan rangsangan seksual yang adekuat seperti lubrikasi dan pembengkakan genital yang menyebabkan distres personal. Ini adalah perubahan anatomi daripada vagina tanpa rangsangan dengan rangsangan. Bila kita perhatikan gambar ini, pada saat wanita yang dirangsang itu terjadi ballooning dari vaginal lengthnya dan kaliber daripada vagina karena aliran darah yang kuat di daerah tersebut menyebabkan penetrasi akan lebih gampang. Tingkat reaksi seksual seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah desire, early, arousal, high arousal, pre-orgasm, dan orgasm. Prevalensinya adalah kalau menurut Kandaria adalah 21%, Rosen 43%, dan Lauman 14%. Kejadian gangguan rangsangan seksual itu meningkat sesuai dengan usia, di mana usia lebih dari 50 tahun itu 52%, dan kurang dari 50 tahun itu lebih rendah yaitu 38%. Etiologinya hampir sama dengan yang sebelumnya adalah penyakit neurologik, penyakit vaskular, perubahan hormonal misalnya pada laktasi, menopause, atau pemakai kontrasepsi hormonal, penderita diabetes, obat-obatan, dan merokok. Faktor psikososial yang berpengaruh adalah faktor emosi, trauma seksual, kurangnya stimulasi oleh pasangan, dan komunikasi yang buruk. Pemeriksaannya kembali lagi ke medik, psikologik, dan fisiologik, di mana dengan tata laksananya terapi medik, terapi hormonal, stimulasi yang adekuat oleh pasangan ataupun dengan alat, kemudian terapi psikososial, terapi pasangan, dan sama seperti yang sebelumnya adalah terapi seks. Selanjutnya adalah penurunan kepuasan seksual. Penurunan kepuasan seksual ini berkaitan dengan orgasme, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya, orgasme adalah puncak dari siklus respons seksual. Dari pandangan fisiologi, kepuasan seksual wanita ditandai oleh otot-otot sepertiga atas vagina dan uterus yang berkontraksi, kemudian berlanjut terus di mana terjadi perubahan pada tubuh sampai mencapai klimaks. Di sini adalah prosesnya, mulai dari tonus otot dan denyut jantung dan tekanan darah yang meningkat, kemudian disertai dengan ketegangan puting susu dan klitoris yang mulai tegang, kemudian terjadi labia mayora dan labia minora dan terjadi lubrikasi yang meningkat, klitoris yang memendek, otot-otot sphincter ani terus meregang, kemudian berkontraksi, kadang-kadang terjadi spasme, sampai terjadi kepuasan seksual yang akan berulang kembali dan kontraksi meningkat setiap 8 detik. Kepuasan seksual ini bisa besar atau kecil dan bisa lama ataupun bersifat sesaat. Gangguan orgasme adalah kesulitan menetap atau berulang, tidak pernah memperoleh orgasme sesudah terdapatnya keinginan seksual dan cukup dan arousal yang adekuat, sehingga menyebabkan kembali lagi tingkat stres yang tinggi. Prevalensinya 3-40%. Etiologinya kembali lagi bisa bersifat psikologik atau medik, yang dapat disebabkan oleh obat atau penyakit kronik, ketidaktahuan masalah seksual pada pasangan suami istri, hambatan mengatakan tentang cara yang terbaik untuk rangsangan seksual terhadap dirinya, perasaan negatif terhadap seks yang dialami semasa kanak-kanak, dan pernah menderita trauma terhadap seks misalnya pada kasus-kasus perkosaan. Kurangnya pengetahuan seksual atau minimnya rangsangan, memaksimalkan stimulasi dan meminimalkan hambatan. Kepuasan seksual pada intinya tidak selalu hanya dengan persetubuhan saja, tetapi perlu disertai dengan rangsangan lain seperti berciuman, perabaan, terutama daerah yang sensitif seperti payudara dan klitoris. Ini adalah tempat perangsangan untuk menimbulkan orgasme,
mulai dari genitalia eksterna, kemudian sampai ke organ-organ lainnya seperti payudara dan mulut. Kepuasan terdiri dari kepuasan seksual yang bersifat klitorial, kemudian kepuasan seksual yang bersifat vagina, sampai kepuasan seksual yang uretral. Yang terakhir adalah nyeri senggama. Nyeri senggama ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah dispareni, di mana nyeri genital yang menetap atau berulang yang berhubungan dengan aktivitas seksual. Kemudian vaginismus, di mana spasme involunter otot pelvik sepertiga distal vagina yang menetap atau berulang yang berhubungan dengan penetrasi ke vagina. Terakhir adalah nyeri non-koital, di mana nyeri genital yang menetap atau berulang yang berhubungan dengan rangsangan, bukan senggama. Prevalensi dari dispareunia adalah ada yang bilang 10-20, ada yang bilang 15,2%, ada yang dari 313 wanita menyatakan 39% tidak pernah dispareunia, 28% pernah dispareunia, dan 34% masih dispareunia. Di mana hampir 50% mengalami dispareunia selama kehidupan seksual aktif. Jadi setengah dari wanita pernah mengalami dispareunia. Jenis nyerinya bisa superficial, nyeri vaginal, atau nyeri pelvik. Ya, dari nyeri superficial ini, nyeri bisa pada saat penetrasi, akibat kondisi anatomik atau iritatif, atau vaginismus, artinya terjadi spasme. Etiologinya kembali lagi faktor biologi dan psikososial. Pemeriksaannya selalu evaluasi medik, psikologik, ditambah laboratorik atau fisiologi. Evaluasinya bisa kita lihat kalau dari pemeriksaan dari genitalia, warna kulit dan tekstur, kita lihat apakah ada dermatitis, kondiloma, kemudian turgor dan ketebalan, apakah ada atrofi vagina. Ulkus kita lihat apakah ada tanda-tanda herpes simplex. Pada fornik posterior kita lihat biasanya ada sikatrik pada episiotomi atau terjadi struktur pada saat penjahitan epis yang kurang baik. Kemudian kita jangan lupa untuk palpasi kelenjar Bartholin pada lateral bawah vagina. Kita pastikan tidak ada Bartholinitis. Pemeriksaan selanjutnya termasuk bagaimana menilai levator ani. Kita lihat apakah ada vaginismus atau tidak. Kemudian pemeriksaan vagina, jangan-jangan ada agenesis vagina, ada septum, ada striktur, itu jangan lupa. Sedangkan pemeriksaan bimanual kita bisa meraba uterus, apakah ada miom, apakah ada endometriosis, kemudian termasuk agnetsa. Kita lihat apakah ada kiste, apakah ada endometriosis. Sedangkan pemeriksaan dengan spekulum kita memastikan apakah ada tanda-tanda vaginitis, HPV, kanker serviks, kemudian yang tak kalah penting pemeriksaan dari prolapsnya. Apakah ada sistokel, rektokel, ataupun prolaps uteri. Ini adalah sedikit gambaran mengenai kelainan yang dapat kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah membesarnya kelenjar Bartholin, kemudian ada kondiloma, kemudian ini adalah sering terjadi nyeri juga apabila terjadi infeksi pada vagina dan serviks. Mulai dari trichomona vaginitis, kemudian bakterial vaginitis, semuanya menyebabkan keadaan hiperemi, nyeri, dan kemerahan. Kemudian yang sering juga menyebabkan nyeri adalah herpes genitalis. Penata laksanaannya tentunya medikamentosa, terapi estrogen pengganti, pemberian lubrikan, psikoterapi, terapi pasangan, dan dilatasi vagina dan relaksasi otot bila diperlukan. Tata laksana dasar adalah memberi informasi dan edukasi tentang anatomi, fungsi seksual, perubahan karena usia, menopause, dan kehamilan, mengurangi dispareunia dengan nyeri superficial kita lakukan kontrol penetrasi, bisa menggunakan lidocaine topikal atau biofeedback. Nyeri vaginal sama seperti nyeri superficial, ditambahkan lubrikan, biasanya kita menggunakan jelly, kemudian nyeri pelvik, ada kita lakukan perubahan posisi, pemberian obat-obatan sebelum senggama. Kesimpulannya adalah disfungsi seksual pada wanita merupakan suatu keadaan yang kompleks. Disfungsi seksual pada wanita butuh pendekatan holistik untuk diterapi dan berbeda antara satu individu dengan individu lain. Dan satu lagi, jika etiologinya jelas, terapinya akan lebih mudah, baik dengan medikamentosa maupun dengan konseling psikoterapi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Firman. Terima kasih luar biasa sekali Dr. Ate Krishna sudah menyampaikan materinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di monitor kami sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan sangat menarik sekali pertanyaannya. Mungkin akan dijawab nanti oleh Dr. Ate. Namun Anda harus bersabar dulu untuk mengikuti diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan ini, karena sudah siap di sebelah saya adalah pakar berikutnya, yaitu Dr. Haji Amir Fauzi SPOG, subspesialis uroginekologi rekonstruksi estetika PhD, yang pada kesempatan ini akan memaparkan materinya dengan judul Mengenal Lebih Dekat Prolapsus Organ Panggul. Sebelumnya saya akan membacakan dulu kurikulum vitae Dr. Haji Amir Fauzi. Beliau lahir di Palembang pada 4 April 1961 dan bertugas di Divisi Uroginekologi Rekonstruksi bagian KSM Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang sebagai staf pengajar Obgyn FK Unsri di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang dari tahun 2001 sampai dengan sekarang. Beliau melaksanakan pendidikan SP1, S1, SP1-nya di Universitas Sriwijaya, SP2 Uroginekologi Rekonstruksinya di Universitas Indonesia tahun 2005, dan terakhir beliau mengikuti pendidikan filosofi manajemen dan sains universitas di Malaysia tahun 2018. Tanpa berlama-lama, mungkin kita sudah siap untuk mengikuti. Kami persilahkan kepada Dr. Haji Amir Fauzi untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan Dr. Amir. Lainnya lebih menekankan bagaimana kita mengenal organ panggul ini, supaya nanti kalau kita membuat diagnosis, kita tidak akan membuat kesalahan diagnosis sehingga terapi juga akan lebih tepat. Karena pada dasarnya setiap kasus diagnosis 70% dari penanganan kasus itu. Jadi kalau diagnosisnya tepat, penanganannya juga akan jadi lebih tepat. Jadi prolaps organ panggul ini dasarnya adalah karena terjadi kelemahan dari dasar panggul. Ini kalau dia ada kelemahan di dasar panggul, maka organ-organ yang ditopang dasar panggul itu akan turun atau berubah posisinya dari letak yang normalnya. Jadi panggul itu pada dasarnya diisi oleh organ-organ traktus digestivus, organ-organ genitalia, dan organ traktus urinarius di bagian depan. Jadi kalau dia lemah penggantungnya, penopangnya, maka akan terjadi penurunan. Penurunan itu bisa penurunan sebagian saja atau penurunan semua bagian dari organ panggul tersebut. Ya, jadi bisa organ yang di depan, bisa organ yang di tengah, atau organ yang di belakang. Ya. Jadi kalau yang di depan bisa jadi dia uretrokel, kemudian terjadi sistokel. Di bagian tengah kalau dia penopangnya turun lemah, jadi prolaps utri. Kemudian juga kalau di belakang bisa terjadi rektokel atau entrokel kalau terjadi kelemahan penopang dari panggul tersebut. Jadi sebenarnya prolaps organ panggul ini bisa terjadi karena kelemahan tersebut, dan sering terjadi gangguan yang paling dirasakan adalah gangguan berkemih, kemudian gangguan defekasi, kemudian rasa ketidaknyamanan, sehingga pasiennya biasanya kalau ini belum dirasa, walaupun sudah terjadi prolaps, dia tidak akan datang ke
ke dokter atau datang mencari bantuan. Sehingga kadang-kadang sudah berat seperti terjadi retensio urin, kemudian yang paling berat yang pernah ditemukan itu terjadi gagal ginjal yang akut. Ya. Jadi ternyata kalau dia kemudian terjadi retensio, berlanjut menjadi gagal ginjal. Tapi setelah ditangani, gagal ginjalnya kembali normal lagi. Ya. Nah, kalau dari klasifikasi yang kita dapatkan bisa dia grade 1, grade 2, grade 3, atau grade 4. Biasanya kalau dari klasifikasi ini kita bagi kalau misalnya mau dilakukan penanganan jadi klasifikasi yang ringan atau klasifikasi yang berat. Kalau dia yang ringan grade 1, grade 2, kalau yang berat grade 3 dan grade 4 atau prosidensia. Risiko terjadinya prolaps ini bisa disebabkan oleh paritas yang banyak, biasanya lebih dari 4, kemudian usia tua, menopause, maka terjadi penurunan hormon sehingga terjadi gangguan dari metabolisme jaringan ikan sehingga lemah jaringan ikan dan ini yang akan menyebabkan terjadinya penurunan. Kemudian juga kegemukan, kemudian juga bisa disebabkan oleh adanya penyakit-penyakit kronis, misalnya batuk lama, kemudian adanya tumor-tumor intraabdominal, itu yang bisa bikin terjadinya prolaps. Ya. Etiologinya bisa bermacam-macam, kelemahan otot diafragma, urogenital, kemudian bisa juga kelemahan levator plate-nya, bisa juga kelemahan dari penggantungnya, ligamentum endopelvic dari dasar panggul sampai ke vagina. Karena vagina adalah locus minoris, maka akan terjadi penurunan ke vagina. Nah, manifestasi yang dirasakan oleh pasien yang paling sering adanya suatu benda yang keluar dari kemaluan, kemudian terasa benjolan di liang kemaluan, susah berjalan, kemudian susah berkemih, inkontinensia, ya, bisa juga manifestasinya sering berkemih atau berkemih tidak lampias, ya, kemudian gangguan buang air besar atau konstipasi, dan yang paling kadang-kadang tidak diketahui orang adalah gangguan sanggama, ya, seperti yang dibilang oleh Dr. Rati tadi. Ini diagnosis dengan memakai POPQ, ya. Jadi kita memakai titik-titik dan ukuran-ukuran pada vagina. Jadi kalau misalnya kita mengenal vagina itu ada dinding anterior, dinding posterior, kemudian puncak vaginanya, maka kita bisa membuat ukuran-ukuran pada dinding depan, dinding belakang, dan ukuran-ukuran liang vagina sampai ke anus. Ya, ada titik A anteriornya, kemudian titik B anterior, titik C pada serviks, ya, kemudian titik A posterior, kemudian titik D. Titik D ini bisa tidak ada kalau sudah dilakukan histerektomi. Jadi kalau ada titik D-nya tidak ada angkanya, berarti sudah dilakukan histerektomi. Nah, ini kalau secara mudah kita bisa menentukan prolaps itu dengan melihat berapa senti bagian terendah dari organ genitalia turun ke liang vagina. Jadi kalau dia bagian terendah itu lebih dari 1 cm di atas cincin himen, kita patokannya adalah himens, maka itu tidak ada prolaps tapi grade 1. Jadi kalau dia
Kapan grade 0? Grade 0 itu kalau dia titik terendahnya itu lebih dari 6 cm dari cincin himen. Kalau titik grade 2 itu bagian terendahnya berada di antara 1 cm proksimal cincin himen dan 1 cm di distal cincin himen. Kemudian kalau grade 3, dia sudah keluar lebih dari 1 cm, namun tidak lebih dari 2 cm dari TVL-nya. Jadi tidak lebih dari 6 cm keluar dari vagina. Kalau dia lebih dari 6 cm berarti itu adalah suatu keadaan proesidensia, ya, atau total eversion. Nah, pertimbangan untuk tata laksana itu bisa operatif atau non-operatif. Bisa non-operatif karena grade 1, 2, atau operatif pada grade 3, grade 4. Tetapi pada grade 3, grade 4 itu tergantung dari kondisi kesehatan ibunya, usia, beratnya gejala, kemudian pilihan pasien sendiri. Paritas ini untuk menentukan apakah dia nanti masih dibuatkan liang vagina atau tidak dibuatkan liang vaginanya. Kesesuaian kondisi pasien, kemudian gejala lain, dan adanya riwayat operasi pelvik. Jadi kalau dia konservatif, kita bisa pasang pesarium, kemudian terapi perilaku, dan latihan otot dasar panggul. Ya, kalau operasi bisa kita rekonstruksi, dikembalikan, ya, jadi letak uterusnya, vaginanya, kemudian yang lemah-lemah nanti diberikan penopangnya, atau dia kalau tidak ada lagi fungsi vaginanya bisa dilakukan obstetrasi atau penutupan. Ya. Jadi itu tadi yang saya katakan, kalau dia grade 2 masih dilakukan konservatif atau masih menginginkan anak, kondisi yang tidak memungkinkan dia pasiennya operasi atau tidak bersedia operasi. Ya, kalau operasi bisa tadi yang bersifat obsteratif, kemudian restorasi anatomik, dan reparasi kompensatori. Jadi kalau biasanya ini pada yang prolaps berulang. Kemudian kalau dia obliteratif itu biasanya dilakukan kolpoklesis, ya. Kolpoklesis bisa parsial atau total kolpoklesis, ya. Terapi operatif ini terapi yang definitif, ya. Kemudian berguna untuk menutup atau mengembalikan vaginanya, bisa dilakukan dari vagina atau dari abdominal. Abdominal bisa dilakukan laparotomi atau dengan laparoskopi. Ya. Nah, kalau dia vaginal ini yang komplikasi lukanya lebih sedikit, perawatan lukanya lebih singkat dan murah, dan nyerinya lebih minimal. Ya. Jadi terapi operatif ini prinsipnya mengembalikan struktur pelvis, organ-organ vaginanya, ya, organ-organ panggulnya, kemudian mengembalikan atau mempertahankan kontinens urinnya, fekalnya yang dikembalikan lagi, dan untuk mempertahankan fungsi sanggamanya, dan juga untuk mencapai hasil yang lebih bertahan lama, sehingga kita pilih operasi-operasi yang lebih angka keberhasilannya lebih tinggi. Ya. Ini bisa total vaginal hysterectomy, kolporapi anterior yang cara lama, atau sekarang sudah kita ganti dengan cara memakai mesh, kemudian bisa juga memakai penggantung vagina, sacrospinous fiksasi, kemudian bisa kita lakukan laparoskopi dengan cara laparoskopik sakro-histropleksi atau laparoskopik sakro-kolpopeksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita lanjutkan dan diskusi. Kalau ada yang belum jelas atau kita berbagi pengalaman, terima kasih.
atas perhatiannya. Dr. Firman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Dr. Amir Fauzi yang telah menyampaikan materinya. Kembali Bapak dan Ibu, kami mengucapkan harap sabar. Karena di sini sudah banyak juga masuk pertanyaan untuk Dr. Amir Fauzi yang sedang kami rangkum. Kita simpan dulu pada saat diskusi nanti. Bapak Ibu dan sekalian, tanpa berlama-lama kami akan masuk ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Dr. Hadrian Kusuma Putra. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Dr. Ati dan Dr. Amir materi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu dan sekalian, Dr. Hadrian Putra akan menyampaikan materi tentang prolaps organ panggul, bagaimana how to treat the prolaps. Dr. Hadrian Kusuma Putra lahir di Batu Raja tanggal 24 Mei 1977. Beliau bertugas di Divisi Uroginekologi Rekonstruksi KSM Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Rumah Sakit Umum Muhammad Palembang, dan sebagai staf Departemen of Gyn FKUCRSMA mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan SP1-nya di Universitas Sriwijaya dan menyelesaikan SP2-nya sebagai konsultan uroginekologi rekonstruksi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2019. Tanpa berlama-lama lagi, Dr. Hadrian sudah siap. Kami silakan kepada Dr. Hadrian untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan Dr. Hadrian. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pada siang hari ini kami akan menyampaikan materi tentang prolaps organ panggul, how to treat. Jadi prolaps organ panggul adalah penurunan uterus, kemudian vesika atau juga rektum, bisa juga usus dari letak anatomisnya ke dalam atau sampai keluar melalui vagina. Prevalensinya bervariasi, jadi dikatakan bahwa makin bertambahnya tahun itu akan semakin meningkat ke prevalensinya. Di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, data yang kami terima yang ada pada kami dari tahun 1999 sampai 2003 itu angka prolaps organ panggul terjadi pada usia 45 sampai 64 tahun dengan angka kejadiannya 65%. Dan bervariasi, ada yang berkeluhan atau bergejala dan juga yang tidak ada keluhan atau gejala. Berikut ini adalah jenis-jenis dari prolaps organ panggul. Yang pertama adalah sistourethrokel, yang mana yang turun itu adalah vesika urinaria, bisa dengan atau tanpa uretra. Jadi kalau dengan uretranya adalah sistourethrokel, sedangkan kalau hanya vesika urinaria kita menyebutnya sistokel. Kemudian rektum namanya rektokel, kemudian enterokel yang mana adalah usus, dan kemudian prolaps uterus, dan terakhir adalah bila uterusnya keluar semua, itu kita namakan prosedensia. Nah, prolaps ini terbagi menjadi 3 kompartemen, kompartemen anterior, kompartemen apikal, dan kompartemen posterior. Kompartemen anterior itu adalah sisto dengan uretrokel, kemudian kompartemen apikal bisa prolaps uterus atau prolaps puncak vagina, dan kompartemen posterior adalah rektokel. Slide. Berikut adalah faktor-faktor risiko untuk terjadinya prolaps organ panggul, yang mana kita ketahui itu penyebab prolaps organ panggul itu adalah multifaktorial. Antara lain faktor obstetri itu seperti bayi yang besar, dan terutama itu kala 2 lama, dan juga adalah yang paling berakibat langsung itu atau berakibat paling besar mengakibatkan prolaps organ panggul adalah multiparitas.
Slide. Sedangkan faktor non-obstetri itu seperti usia, kemudian menopause, kemudian peningkatan tekanan intraabdomen yang kronis, kemudian bisa juga disebabkan oleh merokok dan juga dari faktor genetik. Slide. Nah, keluhan seperti yang dirasakan, keluhan yang sering dirasakan itu yang paling banyak adalah keluar atau turunnya sesuatu melalui liang kemaluan atau vagina. Pada saat ini kita untuk menentukan derajat prolaps organ panggul itu kita menggunakan derajat berdasarkan POPQ, prolaps pelvic organ prolaps quantification. Yang mana ini kita mengadakan pengukuran melalui 6 titik dan 3 jarak. Jadi titik A, AA, titik A anterior, B anterior, dan titik C. Kemudian titik A posterior, titik B posterior, dan titik D. Kemudian kita akan mengukur jarak panjang genital hiatus, itu dari titik tengah meatus uretra eksterna sampai dengan pertengahan vagina. Kemudian perineal body itu kita mengukur dari fossa posterior vagina sampai dengan pertengahan anus. Kemudian total vaginal length itu kita mengukur dari introitus vagina sampai dengan fornix posterior. Nah, untuk kita titik-titik ini kita gunakan untuk mengukur dari itu tadi prolaps organ panggul berdasarkan kompartemennya. Dari kompartemen anterior untuk mengukur derajat keparahannya kita menggunakan titik B anterior. Sedangkan untuk mengukur prolaps kompartemen apikal kita itu menggunakan titik C. Kemudian untuk mengukur derajat keparahan dari prolaps kompartemen posterior itu kita menggunakan titik B yang posterior. Jadi titik B itu berperan untuk menentukan kompartemen anterior maupun posterior. Tinggal kita tentukan saja dia anterior itu berarti BA. Kemudian kalau dia posterior kita berarti kita menggunakan titik BP. Sedangkan untuk kompartemen apikal kita menggunakan titik C. Ya, slide. Nah, setelah kita memahami atau bisa menggunakan POPQ, kita harus menghafal atau tahu derajat-derajat derajat prolapsus organ panggul, yang mana yang paling ringan atau tidak bergejala itu 0, berarti normal. Kemudian derajat yang paling berat itu derajat 4. Dikatakan bahwa derajat awal dari prolapsus organ panggul itu derajat atau grade 1, 2, dan derajat lanjut itu grade 3 dan 4. Slide. Penata laksanaannya. Jadi pada prinsipnya penata laksanaan prolaps organ panggul ini kita harus, yang pertama kita harus menghilangkan gejala atau mengurangi gejala dari prolaps organ panggul ini. Yang kedua kita merestorasi bentuk anatominya, kemudian kita mengembalikan fungsinya dan juga untuk memperbaiki estetikanya. Jadi itu bisa kita capai dengan konservatif dan teknik pembedahan pada penata laksanaan prolaps organ panggul. Ini tergantung, jadi kita kapan konservatif atau kapan pembedahan itu tergantung pada saat dengan keluhan pasien. Keluhan pasien tadi kan bisa ringan, bisa berat, kemudian ekspektasi pasien derajat atau ya ekspektasi pasien terhadap penyakit yang dia derita, kemudian derajat prolaps itu sendiri, kemudian fungsi reproduksi, fungsi seksual, kemudian keahlian atau pengalaman sang klinisi, dan juga penyakit penyerta selain prolaps organ panggul, dan juga pasien kita pada saat menderita ini hamil atau tidak. Pada prinsipnya kita harus menyarankan dahulu tata laksana atau manajemen konservatif pada pasien-pasien dengan prolapsus organ panggul. Mau dia berkeluhan ringan maupun dia berkeluhan berat, kita tetap menyarankan atau menyarankan penata laksanaan berdasarkan manajemen konservatif. Jadi pada pasien yang kita sarankan untuk konservatif, utamanya kita
yang pasien-pasien tidak atau belum ideal untuk dilakukan operasi, kemudian pasien dengan keluhannya minimal, kemudian belum siap operasi, atau juga takut dengan operasi. Jadi dapat kita lakukan manajemen konservatif. Nah, di sini bisa menggunakan latihan otot dasar panggul pada yang derajat ringan, kemudian atau juga menggunakan pesarium. Pesarium ini bisa kita gunakan pada untuk derajat ringan maupun yang juga derajat berat. Slide. Manajemen konservatif yang paling banyak kita lakukan awalnya untuk yang derajat ringan adalah Kegel exercise. Jadi Kegel exercise ini adalah latihan otot dasar panggul yang mana target dari latihan dari otot-otot dasar panggul ini adalah untuk memperbaiki fungsi dari otot-otot otot dasar panggul yang menyokong rektum, vagina, dan vesika urinaria pada pelvis. Kemudian kapan sih Kegel exercise ini dilakukan? Bisa pada pasien-pasien yang tidak ada keluhan ataupun pada pasien-pasien yang setelah ya otot dasar panggulnya menahan beban yang sangat berat atau dalam tempo lama ada peningkatan tekanan intraabdomen, itu seperti kehamilan, ya bisa langsung dilakukan Kegel exercise. Slide. Jadi Kegel exercise ini pertama kali dikenalkan oleh Armand Kegel pada tahun 1948. Ini efektif untuk mencegah prolaps organ panggul dari derajat ringan menjadi yang derajat berat. Selain itu juga dia juga bisa untuk memperbaiki keluhan stres urinary incontinence atau juga incontinence fekal. Jadi seperti yang pada slide sebelumnya, ini dilakukan untuk merehabilitasi dan mengembalikan atau mengembalikan kekuatan otot-otot dasar panggul yang berfungsi untuk menyokong organ-organ di panggul, dalam panggul. Slide. Ya, jadi selain itu selanjutnya kita bisa menggunakan pesarium pada tata laksana konservatif. Tujuannya adalah pesarium ini secara sederhana atau simple itu bisa mencegah keluarnya organ panggul melalui meatus vagina. Jadi kita harapkan organ panggul itu dengan adanya pesarium itu tidak keluar melalui vagina. Kenapa kita menggunakan pesarium? Itu pesarium ini digunakan sudah lama. Jadi dikatakan pesarium ini telah dipakai untuk menyokong itu sudah ribuan tahun lebih. Kemudian pesarium ini aman, kemudian juga bisa untuk itu mencegah prolaps organ panggul dan memperbaiki keluhan dari prolaps organ panggul. Kemudian selanjutnya kenapa juga pesarium dapat mencegah memberatnya derajat dari prolaps organ panggul. Jadi dengan derajat ringan tadi grade 1, grade 2, kalau kita support dengan pesarium itu tidak atau minimal tidak akan menjadi grade yang lanjut grade 3 atau 4. Kemudian dikatakan juga pesarium ini tingkat kepuasan dari pasiennya itu cukup puas pada pasien-pasien yang menggunakan pesarium. Ya, slide. Berikut ini macam-macam dari pesarium. Jadi yang paling sering pesarium itu terdiri dari dua bagian besar, adalah pesarium yang mensupport dari organ panggul yang prolaps atau juga dia menempati ruang dari vagina sehingga dapat menahan prolaps dari organ panggul. Nah, yang paling di Indonesia itu yang paling sering digunakan adalah tipe ring, ya. Tipe ring yang tidak menggunakan support untuk keluhan stres urinary incontinence. Biasanya pada stres urinary incontinence tipe ringnya itu ada yang pada ini yang gambar M ini untuk menahan bladder neck-nya agar tidak turun. Slide. Nah, berikutnya bagaimana sih cara kita memasang pesarium? Jadi pada prinsipnya pesarium itu yang kita pasang itu harus dalam keadaan
steril, bukan steril ya, bersih, sebelumnya dicuci, kemudian dipasang lubrikan dan dilipat dua sambil kita arahkan, dorong masuk melalui vagina. Bagaimana sih menentukan prinsip pemilihan pesarium? Pesarium itu yang kita pakai adalah pesarium yang pada prinsipnya pas dengan liang vagina. Jadi memanjang, terpasang memanjang dari fornix posterior sampai dengan tepi bawah simfisis. Jadi setelah terpasang pesarium ini, sebenarnya pasien itu tidak ada keluhan, baik itu dia keluhan nyeri, sakit, ataupun dia keluhan gangguan terhadap buang air kecilnya. Jadi bagaimana cara kita mengukur? Bisa kita mengukur jarak dari fornix posterior sampai dengan tepi bawah simfisis. Kita lihat, kita tarik tangan kita, keluarkan, ukur dari ujung jari kita sampai dengan batas dari tepi bawah simfisis yang sudah kita proyeksikan ke jari kita. Diukur dan ditulis. Kalau kita menulis resep pesarium ini, ukurannya satuannya itu dalam milimeter. Jadi kalau 7 cm, nanti kita tulis di resep itu 70 mm. Slide. Nah, berikut gambar posisi pesarium di dalam vagina. Yang kita lihat ini adalah pesarium ring yang ada support untuk bladder neck-nya. Ya, slide. Nah, keterbatasan pesarium. Jadi pada prinsipnya pesarium ini kita pasang pada pasien-pasien yang bisa mandiri. Diharapkan pasien yang terpasang pesarium ini bisa mandiri untuk merawat pesariumnya. Apa itu mandiri? Jadi pasien sebenarnya bisa memasang dan melepas pesariumnya secara mandiri. Tapi walaupun pasien itu bisa mandiri memasang dan melepas pesariumnya sendiri, tetap harus kontrol ke fasilitas kesehatan itu setiap 3 bulan. Keterbatasan pesarium ini itu tadi, jadi bisa menyebabkan vaginitis, kemudian dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman akibat discharge yang berbau dan berlebihan, jika menimbulkan komplikasi jika tidak dirawat seperti komplikasi fistula, baik itu fistula vesicovagina maupun fistula rectovagina. Slide. Berikut pembedahan ini nih, pilihan pembedah ya dapat dilakukan apabila pasien itu telah melalui penata laksanaan konservatif, atau juga pasien malahan secara di awal sudah memilih pembedahan. Pembedahan dapat dilakukan sesuai dengan keluhannya pada kompartemen anterior, kompartemen apikal atau kompartemen middle, dan kompartemen posterior. Slide. Nah, pada kompartemen anterior ini yang paling banyak kita lakukan adalah prosedur yang paling sering dilakukan adalah kolporapi anterior. Tujuannya untuk mengembalikan support anatomi pada dinding anterior vagina. Ya, yang kita perkuat di sini adalah fascia perivesicalis atau pubis cervicalis, kemudian bisa juga yang mensupport bladdernya, vesika urinarenya kita juga perkuat. Kolporapi anterior ini selain dapat memperbaiki sistokel atau keluhan sistokel, juga dapat memperbaiki keluhan dari inkontinensia urin tipe tekanan atau stress urinary incontinence. Dan juga tetapi kolporapi anterior ini angka rekurensinya itu cukup besar, 24% sampai dengan 30%. Selain dengan kolporapi anterior, kita juga dapat menggunakan sling maupun menggunakan mesh, yang mana angka keberhasilannya pada sling itu ya 90-an% dan pada menggunakan mesh pada perbaikan dinding anterior vagina ini dikatakan hampir mendekati 100%. Tapi tetap yang paling banyak
di Indonesia yang sering digunakan itu adalah kolporapi anterior. Slide. Kemudian kompartemen apikal, yang pertama kita mengangkat uterus, yang kedua kita memperbaiki prolapsnya dengan mempertahankan uterusnya. Jadi tidak mengangkat uterusnya. Perlu kita ingat bahwa goalnya untuk mengangkat goalnya pada mengangkat uterus ini adalah bukan histrektominya, tetapi kita memperkuat ligamentum dan fascia yang menyokong pada kompartemen apikal seperti ligamentum sacrouterina, ligamentum cardinale ataupun fascia pubocervicalis dan fascia rectovaginalis. Jadi goalnya itu pada mengangkat uterus itu bukan histrektominya, tapi kita memperkuat organ-organ yang menyangga pada kompartemen apikal. Kemudian pada prolaps yang dengan mempertahankan uterus, ini kita lakukan biasanya pada pasien-pasien yang tidak ingin mengangkat uterus atau masih ingin hamil. Nah, ada beberapa pilihan seperti sacrospinosus fixasi maupun sacrohistrospeksi. Slide. Nah, pada kompartemen posterior, seperti pada kompartemen anterior, itu yang paling banyak juga kolporapi yang disertai atau tidak disertai dengan perineorafi. Biasanya dilakukan ada indikasi seperti kesulitan buang air besar, nyeri pada bagian belakang badan, dan juga konstipasi kronis. Slide. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, kita sudah mengikuti 3 presentasi dari pakar kita yang sudah berurutan menyampaikan materinya, Dr. Amin Fauzi, Dr. Ratih Krishna, dan juga Dr. Hadrians. Mungkin selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Dari kami di sini sudah menerima ada banyak pertanyaan, mungkin puluhan pertanyaan yang sudah sampai pada kami. Namun untuk itu kami harapkan bersabar, karena sebelumnya kita akan melakukan break sebentar untuk persiapan diskusi. Kepada panitia kami persilakan. Terima kasih. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Baik, kembali ketemu kita dalam sesi diskusi dengan para pakar. Di tangan saya sudah banyak pertanyaan yang masuk, namun mungkin kita akan pilihkan 1, 2, 3 pertanyaan untuk para pakar ini karena mengingat waktu yang sangat terbatas. Di sini saya akan ambil saja mana pertanyaan yang bisa mewakili dari beberapa banyak pertanyaan. Mungkin ini bisa kepada seluruhnya, pada dokter-dokter sekalian. Pertanyaan yang pertama yang saya ambil adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin dokter. Ini bertanya, apakah
sexual aversion disorder dapat disebabkan karena obat-obatan. Apakah obat-obatan yang dikonsumsi oleh suami dapat menyebabkan sexual aversion disorder kepada istri? Wah, ini agak ini juga ya. Perlu informasi buat suami juga nih ya, jadi pemakaian obat-obat. Mungkin ada dari Dokter Ati mungkin yang bisa membantu. Silakan Dokter Ati. Baiklah, pertanyaan pertama dulu ya. Jadi kalau sexual aversion itu adalah penolakan untuk melakukan hubungan seksual. Itu terlebih kalau penolakan itu kan yang paling utamanya biasanya kalau menolak, kalau dari segi istri itu biasanya karena nyeri. Nyeri, tapi ya, faktor nyeri dia menolak. Nah, biasanya bukan ke obat-obatan nih. Kadang-kadang suami sering ada beberapa yang saya temukan juga itu menggunakan alat pada saat berhubungan, atau ada juga yang menambahkan implan untuk memperbesar diameter daripada organ intim. Nah, itu sering menimbulkan nyeri. Nah, kalau seperti itu memang sering terjadi penolakan daripada istri. Yang sering juga, yang sebenarnya yang paling sering adalah arousal atau desire. Ada obat sejenis morfin, itu efeknya justru bisa mengurangi dari keinginan untuk berhubungan. Nah, biasanya kalau misalnya suami menggunakan morfin, narkoba itu, mungkin ya. ya, kemungkinan ada beberapa yang sifatnya justru mengurangi desire atau keinginan berhubungan. Tentunya yang bersifat yang penolakan tadi itu lebih ke alat dibandingkan dengan obat. Kemudian selanjutnya, apakah obat yang dikonsumsi istri bisa menimbulkan penolakan? Itu biasanya obat-obat yang bersifat menurunkan estrogen, ya, sehingga menimbulkan kekeringan, sehingga lubrikasi menjadi berkurang. Atau pada wanita yang menopause, di mana fungsi dari ovariumnya menurun, itu juga menyebabkan kering vaginanya karena timbul nyeri kalau sudah kering. Kadang-kadang kering, kemudian dipaksa juga untuk berhubungan, akhirnya iritasi, infeksi, dan seperti itu. Akhirnya perih dan akhirnya terjadi artinya menolak untuk melakukan hubungan seks. Seperti itu, Dr. Firman. Mungkin ada tambahan dari Dr. Amir dan Dr. Hadrian mungkin. Jadi kalau misalnya dibalik dok, ini yang mengkonsumsi ini suaminya, nah, mengkonsumsi obat-obatan. Kira-kira bisa bernafas nggak kepada istri? Mungkin obat-obat ini yang tadi mungkin menambah gairah suami atau apa sehingga menimbulkan dampak untuk istrinya. Bisa nggak itu menimbulkan lebih kepada ini dok? Kadang-kadang frekuensi yang berlebihan, penggunaan obat-obatan yang meningkatkan libido pada suami menyebabkan frekuensi hubungannya meningkat. Ya kadang-kadang seperti yang saya tampilkan di slide, sesuai dengan usia, sesuai dengan menopause atau tidak, itu frekuensi berhubungan tentu ada batasannya. Mungkin yang sering menggunakan obat-obatan yang meningkatkan libido, frekuensinya meningkat, istrinya yang kewalahan ini seperti itu. Jadi terjadi reaksi penolakan. Dr. Hadrian senyum-senyum nih. Baik ya. Mungkin cukup jelas dari pertanyaan yang masuk tadi ya. Mungkin dari narasumber yang lain juga setuju. Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan kedua saja nih ya dokter ya. Ya saya lewatkan, saya pilih ini ya. Mungkin bisa kepada semua juga. Izin bertanya dokter, bagaimana pendekatan pada wanita-wanita yang mengalami gangguan vaginismus? Apakah keluhan akan terus dirasakan oleh pasien tersebut? Bagaimana kira-kira pendekatannya untuk yang vaginismus? Silakan dokter. Vaginismus adalah spasme. Jadi begitu akan penetrasi, sepertiga otot vaginanya akan menegang. Ya, biasanya kembali lagi dok, kita harus menilai apakah berkali-kali dari slide itu menyatakan kita lihat dulu apakah ada kelainan anatomi, kelainan organik, selanjutnya baru apakah ada faktor psikis. Karena pendekatan untuk disfungsi seksual ini pendekatannya secara holistik, tidak hanya faktor organik saja, tapi faktor psikis itu sangat berperan. Trauma masa kecil, kemudian yang tadi selalu
didondir dari kecil misalnya berhubungan pertama kali itu nyeri, itu seringkali didapatkan pasien di rumah sakit datang ke klinik kami itu mengaku bahwa tidak mau berhubungan istrinya itu karena pengetahuan seksual dari suami kurang sehingga istri merasa tidak nyaman. Jadi dia belum apa-apa, dia sudah vaginismus, belum apa-apa sudah nyeri. Biasanya terapi yang akan dilakukan adalah pendekatan secara psikis, Psikologis. juga melihat apakah memang ada kelainan. Jangan-jangan mini vagina, jangan-jangan ada septum, jangan-jangan memang vaginanya tidak terbentuk. Ada gangguan kandungannya dok ya, jalan lahirnya gitu dok ya. Iya. Kadang-kadang seperti yang pernah juga pasien dokter Amir itu dilakukan dilatasi ya dok ya. Bahkan dilatasinya di kamar operasi dok, menggunakan busi dari busi kecil ke busi yang besar. Kemudian pasiennya dilatih pulang dengan menggunakan mol, melatih sendiri sehingga otot-otot vaginanya menjadi rileks. Sebenarnya vaginismus ini kebanyakan juga psikis dok, tapi tetap kita lihat kembali apakah ada faktor-faktor anatomi yang berperan di sana. Kadang-kadang memang benar vaginanya pendek, vagina normal itu kan sekitar 7-8. Ada cuma 3, cuma 2 sehingga tidak maksimal penetrasi. Nah itu yang perlu dilatih seperti itu dok. Bisa sampai ke kamar operasi untuk memperlebar, ada yang seperti itu. Jadi untuk mengatasi ataupun menghadapi vaginismus ini perlu kita cari dulu penyebabnya apa dok ya. Lalu kita melakukan pendekatan untuk mengatasi sesuai dengan penyebab yang ditemukan. Baik itu anatomis, fisiologis maupun psikologis. Ya, benar. Mungkin begitu, setuju dokter Amir, dokter Ferdians ya. Terima kasih dokter Ati, pertanyaannya mungkin sudah cukup jelas bagi peserta yang menanyakan pertanyaan tadi. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin di sini kembali ke bisa ke siapa aja nih, dokter Adrians boleh, dokter Amir boleh. Izin dokter, apakah prolaps uteri? Nah, ini apakah prolaps uteri harus ditata laksanai secara operatif? Nah, ini tata laksana nih. Mungkin dokter Amir boleh, dokter Adrians boleh. Silakan dokter. Baik, terima kasih dokter Firman atas pertanyaannya. Jadi jawabannya ya tidak harus ditata laksana secara operatif. Tidak harus dok ya? Tidak harus. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa prinsip tata laksana di bagian uroginekologi ini pada kelainan-kelainan khususnya prolaps organ panggul itu yang pertama dia bisa atau prinsip tata laksananya itu harus mengurangi atau tujuannya itu mengurangi atau menghilangkan gejala. Yang kedua itu dia mengembalikan bentuk anatominya. Kemudian juga bisa mengembalikan fungsinya, terakhir juga bisa mengembalikan fungsi estetikanya. Semuanya ini bisa dicapai, baik itu dengan konservatif maupun operatif. Tinggal tergantung pasiennya lebih senang yang kemana. Tapi tetap kita sebagai klinisi, kita menganjurkan pada saat pertama itu kita anjurkan mau yang derajat ringan, apalagi derajat ringan, maupun juga derajat berat, itu bisa kita anjurkan dengan tata laksana konservatif. Karena salah satunya itu apabila dengan tata laksana konservatif itu gagal atau tidak menimbulkan rasa puas terhadap pasien, itu kita bisa lanjut dengan tata laksana operatif. Jadi tidak semua prolaps itu di prolaps organ panggul itu ditata laksana dengan operatif, Dr. Firman. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Jadi utamanya adalah tentang derajat dari prolaps itu sendiri, kemudian penata laksanaan keluhan mungkin ya pada penghadapi ini mungkin sangat membantu pada rekan-rekan teman sejawat kita yang menghadapi kasus-kasus prolaps di klinik, di praktek, mungkin menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan informasi kepada pasien tentang kasus-kasus dan tata laksana dari tata laksana khususnya dok. Gitu. Ya mungkin selanjutnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bagaimana efektivitas penggunaan cincin pesarium pada wanita lansia dengan prolaps uteri? Apakah wanita lansia perlu dilakukan pembedahan, dok? Nah, jadi dokter Amir bisa membantu, dok. Ada pilihan prolaps dengan cincin pesarium, apakah pada lansia dilakukan dengan tindakan pembedahan? Mana yang kira-kira pilihan yang bisa disarankan, dok? Terima kasih, dok. Terima kasih, Dr. Firman. Jadi memang penggunaan
Pesarium itu adalah salah satu terapi konservatif dari prolaps organ panggul. Jadi Konservatif. konservasi, namanya juga konservasi, jadi memperbaiki. Jadi memperbaiki letak ininya, organnya sendiri, kemudian memperbaiki fungsinya, yang seperti dikatakan Dr. Hadrian tadi, dan menghilangkan keluhan. Jadi dengan adanya prolaps itu, kalau organnya turun, maka biasanya yang paling sering terpengaruh adalah fungsi berkemih. Fungsi berkemih. Kalau kemudian fungsi defekasi. Kenapa paling sering fungsi berkemih yang dikeluhkan? Karena sehari itu orang berkemih normalnya 8 kali. Jadi itu yang paling sering dirasakan. Tapi kalau defekasi orang BAB ada yang 3 hari sekali baru Ya. BAB. Jadi dia tidak terlalu Terganggu. merasakan itu. Jadi makanya fungsi pesarium adalah yang paling utama adalah untuk menghilangkan keluhan. Jadi efektif dia sebenarnya. Ya. Tapi pesarium ini juga kalau misalnya pilihan kedua, kalau orang itu tidak mau dioperasi seperti yang saya katakan tadi. Kemudian juga bisa juga karena tidak layak operasi. Jadi kalau orangnya tidak layak untuk dioperasi karena misalnya kontraindikasi pemberian anestesi, tidak bisa pemberian obat-obatan akan malah membahayakan nyawanya, atau memang secara medik dia tidak layak dilakukan pembiusan misalnya itu. Jadi kita lakukan tindakan konservasi dengan memakai pesarium. Nah, kalau mengenai lansia, wanita lansia sendiri bagaimana? Kalau kita lansia mungkin 50 ke atas mungkin Dokter Adrian ya. Itu kira-kira pilihannya apa Dok? Apakah bisa pakai pesarium konservatif ataukah harus kita sarankan operatif Dok? Sebenarnya kita sebagai dokter fungsinya adalah mengedukasi, bukan memberikan terapi. Mengedukasi bahwa ini adalah suatu keadaan gangguan dari dasar panggulnya. Dasar panggulnya tidak sempurna, tidak efektif lagi menopang organ panggul, maka organnya akan turun. Nah, supaya dia balik lagi, kita harus menguatkan dasar panggulnya. Dasar panggulnya dikuatkan bisa dengan cara mengurangi beban. Diangkat rahimnya, kemudian dikencangkan dasar panggulnya. Nah, dasar panggul dikencangkan bisa memendekkan penopangnya sendiri. Misalnya kalau dia ligamentumnya panjang kita pendekkan, kemudian kita ikatkan, atau kita gantung vaginanya. Nah, kemudian juga bisa kalau misalnya organnya pasien yang tidak mau diangkat organ genitalia internanya, bisa kita mengalihkan fungsi dasar panggul itu dengan memasang alat. Alat itu mesh untuk menggantikan fungsi dasar panggulnya. Jadi kita insersi mesh itu bisa mesh yang terakhir itu mesh anterior posterior yang seperti yang kita kerjakan kemarin di Pekanbaru, itu mengganti fungsi dasar panggulnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya bisa pasiennya mau diganti, bisa kita pasang mesh. Jadi pada prinsipnya adalah mengembalikan fungsi penopangnya itu dengan cara apa saja yang bisa kita kerjakan. Baik. Terima kasih Dokter Amir, cukup jelas sekali pertanyaan. Mungkin ada terutama Dokter Adrian cukup. Masih ada waktu kita mungkin untuk 1-2 pertanyaan lagi ya. Iya baik. Pertanyaan lagi adalah ini bisa untuk semua nih kayaknya. Izin dokter, apa pasien yang pernah mengalami prolaps uteri memiliki kemungkinan komplikasi kehamilan lebih tinggi pada pasien dengan prolaps uteri daripada yang tidak mengalami? Nah ini jadi dia bertanyakan kalau pada pasien-pasien prolaps hamil, kira-kira begitu. Apakah kemungkinan akan mengalami komplikasi baik kepada kehamilannya atau mungkin akan memperberat dari prolapsnya sendiri? Silakan mungkin dari Dokter Amir atau Dokter Amir, silakan Dokter Amir. Ya, jadi memang
orang prolaps itu tidak dominasinya orang tua saja. Jadi dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua itu bisa prolaps. Tapi etiologinya berbeda-beda. Bisa karena dia memang faktor kongenital pada anak-anak, kemudian kalau pada orang dewasa bisa kongenital, bisa juga karena faktor beban yang besar, atau faktor yang menyebabkan kerusakan dasar panggul itu sendiri. Jadi kalau sudah misalnya orang dewasa ini yang masih usia reproduksi ini sudah terjadi prolaps, maka kita prinsip dasarnya adalah mempertahankan organ genitalia internanya. Nah, mempertahankan organ genitalia interna ini bisa kita kembalikan fungsi dasar panggulnya, kemudian mengurangi bebannya tidak bisa. Bebannya kan tetap kita tidak angkat. Jadi kita menguatkan fungsi dasar panggulnya sendiri. Nah, menguatkan fungsi dasar panggul ini bisa kita pasang penggantung, bisa juga kita dengan operasi tradisional menguatkan dasar panggulnya, bisa dari vagina, bisa dari abdominal. Ya. Jadi kalau dia per abdominal itu bisa dia laparoskopi, bisa juga dengan laparotomi. Laparotomi misalnya pada operasi penggantungan serviks, abdominophistopeksi itu dengan operasi purandara. Jadi kita ambil fascia rectus abdominis, kemudian dimasukkan ke dalam abdomen dan digantungkan ke serviksnya. Itu. Jadi kalau itu yang tradisional yang lama. Kalau yang baru kita dengan biasanya abdominal sacrohysteropeksi atau laparoskopik sacrohysteropeksi. Nah, dari jenis operasi ini uterusnya kan sudah kembali normal. Orangnya bisa hamil. Tidak ada istilahnya kalau sudah prolaps tidak boleh hamil, tetap boleh hamil. Tetapi kalau dia digantung dengan cara tradisional, cara yang lama dengan self fixationnya, jadi dia dari organ ibu itu sendiri, jadi organik penggantungnya tuh dari fascia itu bisa kadang-kadang masih bisa lahir normal, masih bisa lahir normal. Tapi kalau misalnya ibunya memilih itu pun nanti seksio, kita tidak boleh juga memaksakan untuk dia lahir normal. Tetapi kalau dia uterusnya digantung dengan mesh, itu tidak akan bisa lahir per vaginam dia, karena penggantung mesh ini kan barang yang kaku, jadi dia seperti itulah. Kalau dia gantung pakai fascia rectus itu, dengan adanya kehamilan dia akan lebih rileks, masih bisa turun itunya, serviknya masih bisa membuka. Kalau sudah dengan mesh ini tidak akan bisa, tidak akan berhasil untuk lahir per vaginam. Jadi tetap komplikasi itu lama, bisa partus lama, ya, bisa kala 2 lama, bisa malah tidak membuka sama sekali serviknya. Kalau dipaksakan bisa ruptur deh. Wah, cukup mengerikan juga dok ya. Jadi kalau makanya tergantung jenis penggantungnya, per vaginam atau per abdominal. Kalau pada pasien-pasien yang hamil dengan prolaps tapi belum sempat dilakukan tata laksana, dia datang ternyata ada prolaps juga dok. Kira-kira apa? Tetap lahir, opsinya adalah lahir per vaginam. Baik dok. Walaupun dia prolaps, tetap lahir per vaginam dengan cara nanti dipasang ring sampai infartu fase aktif. Jadi kalau sudah fase aktif, pesariumnya kita lepas dan dilahirkan per vaginam. Kalau terlalu cepat nanti serviknya tidak akan bisa memendek dan tidak akan bisa membuka dia. Wah, baik, luar biasa sekali nih, pertanyaannya banyak sekali sudah masuk dan sudah kita jawab. Mungkin yang belum sempat
kami jawab atau kita diskusikan, kami dari panitia mohon maaf mungkin akan dijawab secara online oleh pakar-pakar kita. Terakhir kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Amir Fauzi, kepada Dr. Hadrian, dan juga pada Dr. Ati atas informasinya yang pada hari ini. Artinya secara kesimpulan secara global bahwa prolab sutri kita harus tata laksanai dengan seksama, mulai dari diagnosis, penata laksanaan untuk mengembalikan struktur anatomi, struktur ginekologi maupun fungsi dan menghilangkan keluhan yang bisa terjadi pada seorang pasien. Nah, untuk itu kita perlu berkonsultasi kepada para pakar uroginekologi rekonstruksi dan juga estetika. Dan kemudian masalah disfungsi seksual ini harus kita laksanakan juga sesuai dengan penyebab yang kita temukan. Apakah dia penyebabnya bisa secara anatomis juga, bisa secara fungsional maupun yang paling sering secara psikologis. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya tarik secara umum. Pada para pakar, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, tetap sehat, tetap bersemangat untuk mungkin ada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Sekali lagi kami dari panitia dan juga saya selaku moderator Dr. Firman mengucapkan terima kasih banyak pada perhatian ada para peserta webinar, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ati, Dr. Amir. Thank you very much. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan juga moderator serta para dokter peserta umum webinar ilmiah virtual obstetrik dan ginekologi yang telah hadir dari Divisi Onkologi dan Uroginekologi yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai informasi, untuk para peserta, sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing peserta. Sekarang saya akan menginformasikan bahwa di hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, dari obstetrik dan ginekologi akan mengadakan webinar kembali dari Divisi Foto Maternal tentang materi plasenta akrata spektrum disorder yang akan dibawakan oleh moderator kita Profesor Dr. Ahmad Kurdi Syamsuri, SPG Subspesialis KFM MSCID. Akhir kata saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Terima kasih, sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.